Haruskah kita mengelap bekas air wudhu pada anggota badan yang terkena air, atau justru membiarkan air wudhu tetap membasahi anggota tubuh tanpa mengelapnya? Apakah seorang suami atau istri batal wudhunya jika menyentuh atau tersentuh pasangannya atau lawan jenisnya? Lalu bagaimana pula mandinya orang yang terkena hadas besar? Haruskah dengan keramas? Pemirsa Hasanah, persoalan lain dalam ibadah dan muamalah akan melengkapi tayangan episode Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar banyak orang yang segera mengelap bagian-bagian tubuh yang basah terkena air wudhu? Mereka meyakini air wudhu yang sudah menempel itu bercampur dengan kotoran dosa, karena setiap tetesan air wudhu adalah penggugur dosa. Apakah benar demikian? Karena tak sedikit orang yang juga meyakini setelah berwudu tidak perlu dilap, karena juga berdasarkan hadis Nabi. Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, umumnya mengatakan bahwa akan lebih afdal kalau kita sudah berwudu, jangan segera dihapus, karena itulah yang nanti di yaumil qiyamah akan memberikan cahaya dan akan dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad dan akan dipanggil ke dalam surga. Ini adalah pendapat yang juga punya rujukan yang kuat di dalam hadis yang juga sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna." Sesungguhnya umatku ini akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu dengan dasar apa? Dengan dasar bekas wudunya. Min atharil wudu'i ghurran muhajjalin. Jadi wajahnya, tubuhnya ini akan bersinar di hari kiamat dari bekas-bekas wudunya. Maka Nabi melanjutkan, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratahu, untuk bisa memperlama, memperbanyak, memperluas ghurrahnya, bekas wudunya yang bersinar itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Nah, dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa bekas wudu itu besar manfaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana? Karena kita akan dikenali sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun sudah masuk di dalam neraka, pada suatu ketika nanti setelah dosanya sudah habis, maka dipanggil keluar, dikenali dia sebagai umat Muhammad, yaitu dengan bekas-bekas wudunya. Yang satu mengatakan bahwa sebaiknya kalau kita habis berwudu, maka tetes-tetes air itu kita segera keringkan, kita usap, kita buang, karena alasannya adalah sudah tercampur dengan dosa-dosa yang sudah dibersihkan lewat wudu itu. Maka sisanya itu yang harus dikeringkan. Para ulama di dalam mazhab Hanafi rata-rata berpendapat demikian, dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa setiap ada seorang hamba dari umatku, orang Islam, orang mukmin, kalau dia berwudu, maka keluarlah dari hasil wudunya itu dosa-dosanya. Idza tawadda'a abdun muslim au mu'min faghasala wajhahu, apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu dan dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya itu semua dosa-dosanya itu, di mana dia mungkin sudah pernah melihat yang haram, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, dosa-dosa yang pernah dia lihat itu keluar bersama dengan air wudunya itu, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes yang terakhir dari air wudunya itu. Wa idza ghassala yadayhi kharaja kullu khati'atin, ketika dia membasuh, mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kana batashatha yadahu,
yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya ini, ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes air yang terakhir. Bahkan Nabi meneruskan, fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, semua dosa-dosa itu keluar bersama dengan langkah-langkah yang pernah dia lakukan. Masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma. Maka orang yang sudah berwudu itu, dia sudah membasuh wajahnya, tangannya, kakinya, kata Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Orang itu sudah keluar dan menjadi suci dari dosa-dosanya itu. Maka dengan logika hadis ini, kita bisa memahami bahwa air wudu itu mencuci dosa-dosa dari wajah, tangan, dan kaki, dan oleh karena itu airnya kotor bersama dengan dosa-dosa itu. Maka alangkah lebih bagusnya di dalam mazhab Hanafi dikatakan segera dikeringkan, segera dibuang, karena itu sudah air yang kotor. Tetapi lepas dari perbedaan kedua pendapat ini, sesungguhnya tidak ada ulama yang mengatakan wajib untuk dihapus atau wajib untuk dikeringkan. Juga tidak ada yang mengatakan haram untuk dihapus dan dikeringkan. Keduanya hanya berkutat pada seputar masalah mana yang lebih afdol, apakah dikeringkan saja atau dibiarkan basah. Masing-masing punya dalil dan masing-masing kuat dalilnya. Oleh karena itu kita bebas untuk memilih di antara kedua pendapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memanggil kita masuk ke dalam surganya. Mukmin, dia berwudu dan dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya itu semua dosa-dosanya itu, di mana dia mungkin sudah pernah melihat yang haram, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, dosa-dosa yang pernah dia lihat itu keluar bersama dengan air wudunya itu, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes yang terakhir dari air wudunya itu. Wa idza ghasala yadayhi kharaja kullu khati'atin, ketika dia membasuh, mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kana batashatha yadahu, yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya ini, ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes air yang terakhir. Bahkan Nabi meneruskan, fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, semua dosa-dosa itu keluar bersama dengan langkah-langkah yang pernah dia lakukan. Masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma. Maka orang yang sudah berwudu itu, dia sudah membasuh wajahnya, tangannya, kakinya, kata Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Orang itu sudah keluar dan menjadi suci dari dosa-dosanya itu. Maka dengan logika hadis ini, kita bisa memahami bahwa air wudu itu mencuci dosa-dosa dari wajah, tangan, dan kaki, dan oleh karena itu airnya kotor bersama dengan dosa-dosa itu. Maka alangkah lebih bagusnya di dalam mazhab Hanafi dikatakan segera dikeringkan, segera dibuang, karena itu sudah air yang kotor. Tetapi lepas dari perbedaan kedua pendapat ini, sesungguhnya tidak ada ulama yang mengatakan wajib untuk dihapus atau wajib untuk dikeringkan. Juga tidak ada yang mengatakan haram untuk dihapus dan dikeringkan. Keduanya hanya berkutat pada seputar masalah mana yang lebih afdol, apakah dikeringkan saja atau dibiarkan basah. Masing-masing punya dalil dan masing-masing kuat dalilnya. Oleh karena itu kita bebas untuk memilih di antara kedua pendapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memanggil kita masuk ke dalam surganya.